سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بهما بعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين إلى قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak dinamakan dosa kecil jika selalu dilakukan, dan tidak dinamakan dosa besar jika dibarengi dengan istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Artinya, ketika seseorang melakukan dosa kecil, itu jangan diremehkan. Oh gampang dosa kecil, oh gampang dosa kecil. Jangan, kata Nabi. Kenapa? Lama-lama jadi besar. Dan begitu juga ketika orang sudah melakukan dosa besar, jangan dia putus asa, kata Nabi. Kenapa? Tidak ada yang besar di sisi Allah SWT. Tidak ada nama dosa besar di sisi Allah SWT kalau dibarengi dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya siapapun dia ketika melakukan dosa kecil, jangan pandang dosa itu oh gampang dosa kecil, jangan pandang itu dosa kecil, tapi pandanglah kepada siapa dia berbuat dosa, kepada zat yang memberi dia nikmat terus menerus. Walaupun dia banyak maksiat, Allah tetap beri dia nikmat. Maka hendaknya seperti itulah hamba. Jangan melihat dosa yang kecil, tapi melihat kepada siapa dia berbuat dosa. Kemudian jika ada seorang hamba yang sudah banyak melakukan dosa besar, jangan buat dia putus asa. Ketika ada orang buat dosa besar, jangan buat dia putus asa. Katakan kepada dia bahwasanya ampunan Allah, rahmat Allah lebih besar dari dosa-dosa kita. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim, kata Allah. Nabbi ibadi, kabarkanlah kepada hambaku, kata Allah. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memberitahu kepada hambanya, kabarkan kepada hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya saya ini maha pengampun, maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya siksaanku siksaan yang pedih, kata Allah. Dalam ayat ini Allah suruh Nabi Muhammad untuk memberi tahu kepada hambanya dua. Kasih tahu kepada hambaku, kata Allah, bahwasanya saya maha pengampun, maha penyayang, dan sesungguhnya siksaan saya itu pedih. Dan apa maksudnya? Artinya, kalau ada orang mau taubat, orang banyak dosa mau taubat, nah kasih tahu yang pertama nih. Apa tuh? Allah maha pengampun, maha penyayang. Saudara, saya ini banyak dosa, saya pengen taubat. Bilang kepada dia tuh, bilang taubat ya. Allah maha pengampun, maha penyayang. Tapi ketika melihat ada orang berani berbuat dosa, tak ada mau taubat, dosa jalan terus, nah itu kasih tahu yang kedua. Hati-hati, siksaan Allah itu pedih. Jangan terbalik. Ada orang banyak berbuat dosa, udah terus ya, tak apa-apa, Allah maha pengampun, maha penyayang. Itu meletakkan suatu dalil bukan pada tempatnya. Maka kita harus pandai-pandai meletakkan dalil itu. Allah maha pengampun, maha penyayang, betul. Nah itu kabarkan pada orang yang mau tobat. Jangan kabarkan pada orang ahli maksiat, pakai jadi lah dia. Nah, dulu ada seorang pembunuh Sayyidina Hamzah, namanya Wahsy. Kalau kita biasa bulan puasa nonton sebelum subuh tu beda Umar bin Khattab, kan itu Wahsy. Ketika perang Uhud, dia bunuh Sayyidina Hamzah, yang nombak Sayyidina Hamzah. Itu Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah, tu pamannya Nabi dibunuh sebenarnya. Ketika akhir-akhir hidupnya, dia nyesal, dia taubat, dia datang ke Nabi.
pengen taubat. Sama Nabi dimaafkan. Tuh, Nabi Muhammad itu tak ada dendam orang, dimaafkan. Taubat. Cuma kata Nabi, ente habis ini jangan lagi nampakkan muka ente ke depan anak, kata Nabi. Jangan lagi nampakkan muka ke depan anak. Ente taubat, tapi habis ini ente pergi jauh-jauh, jangan depan anak lagi. Jangan sampai anak lihat lagi muka ente. Kenapa? Karena kalau anak lihat muka ente, anak ingat paman anak, kata Nabi. Nabi itu manusia biasa. Walaupun Nabi memaafkan, tidak dendam, cuma Nabi kalau nengok muka Wahsy itu, langsung teringat pamannya yang dibunuh secara kejam tuh. Dibelah sama, dibunuh sama Wahsy, ditombak, dibelah sama Hindun dadanya. Nabi masih membekas sedihnya, bukan dendamnya, sedihnya bekas. Itu Wahsy itu luar biasa dosanya, bunuh paman Nabi, tapi tetap diterima taubat oleh Allah Taala. Jadi makanya jangan sampai ada orang datang ke kita, saudara, saya ini banyak dosa, dulu banyak tinggalkan sholat, berbuat ini, berbuat itu, neraka jahanam tempat kau. Nyaman benar tak mau di sholat neraka jahanam? Ya, ada ceritanya tu. Ada ceritanya zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, ada orang sudah bunuh orang 99 orang dibunuhnya. 99 orang dibunuh. Ini bukan artinya saya nyuruh bunuh orang ya, enggak. Ini menceritakan bagaimana Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia sudah bunuh orang 99 orang. Datang ke salah satu orang, datang kepada salah satu orang, berkata, ibaratnya ustaz lagi tu. Nah, salah berkata ya. Datang, Pak Ustaz, saya ini udah bunuh 99 orang. Saya mau tobat. Kata ustaznya tak bisa, neraka jahanam tempat tu. Dilajak oleh 100 orang tadi. Ustaz ini dibunuh. Genap 100. Genap. Dah. Akhirnya dia datang lagi dari orang yang dekat kepada Allah SWT. Ditanya, saya ini punya dosa, udah genap 100 orang saya bunuh, sama ustaz saya bunuh. Gimana? Akhirnya dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya, kasih tahu kepada Nabi Musa bahwasanya ada orang yang dosanya lebih parah daripada orang itu. Ada orang yang dosanya lebih parah daripada orang itu. Siapa? Orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya itu tetap Nabi. Ya Allah, mulia. Nama kenanya Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Nabi itu berdoa minta agar Islam ini dimuliakan dengan salah satu daripada dua Umar. Kenapa? Karena dua-duanya orang kuat nih, orang kuat di masa itu. Pengaruhnya kuat. Akhirnya yang dapat hidayah Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab masuk Islam, yang dulu yang ngaji pelan-pelan udah berani dah angkat suara. Yang dulu suara pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, udah berani terang-terangan. Kenapa? Ada bodyguard dah, ada backingan Umar bin Khattab. Coba lihat tuh. Yang dulu pengen bunuh Nabi, jadi khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar. Jadi makhluk paling mulia setelah Nabi, Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar paling mulia. Makhluk Allah paling mulia itu para Rasul, para Nabi, Sayyidina Abu Bakar, atau Sayyidina Umar paling mulia. Kemudian jadi mertua Nabi. Kemudian dijamin masuk surga. Kemudian dikubur di samping Sayyidina Rasulullah, samping Sayyidina Abu Bakar, Umar. Tuh orang yang dulu pengen bunuh Nabi itu. Orang yang dulu pengen bunuh Nabi dapat kedudukan macam itu banyaknya. Makanya tak boleh kita nilai orang. Kita di jalan tengok orang berpanjang yang tiktok tu, jangan kita remehkan. Bisa Abu Jahal apa ni? Iya dalam hati kita, astagfirullah, istighfar, makbub, hadirin istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena kita tahu akhir hayat dia nanti. Pokoknya ingat cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu bukan hanya yang seperti kita lihat di luar, itu masih tidak ada apa-apanya. Utusan Allah mau dibunuh sama dia. Bayangkan ini, mau dibunuh. Tapi coba lihat, dikuburkan di samping Rasulullah, di samping Sayyidina Abu Bakar. Dijamin masuk surga sama Nabi. Sayyidina Umar itu pasti masuk surga. Pemimpin setelah Sayyidina Abu Bakar khalifah, mertua Nabi. Nah, itu makanya jangan kita ponis orang itu walaupun dia banyak dosa di hadapan kita, banyak maksiat, kita tidak tahu bagaimana akhir hayat hidup dia.
Nah, kemudian An Yahya ibni Mu'adz radhiyallahu anhu, ma asallaha karimun wa la athara dunya 'ala al-akhirah hakimun. Dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma asallaha karimun, tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mulia, wa la athara dunya 'ala al-akhirah, dan tidak akan mendahulukan dunia dari akhirat orang yang ahli, orang yang bijak. Hakimun, orang yang bijak. Jadi maksudnya kata beliau, orang yang mulia tidak akan maksiat kepada Allah. Artinya yang maksiat kepada Allah itu adalah orang-orang yang hina di sisi Allah. Jadi seorang hamba ketika dia berani maksiat kepada Allah, pada saat itu dia sedang menghinakan dirinya di hadapan Allah SWT. Kenapa? Karena kata beliau, orang yang mulia di sisi Allah tidak akan berani melakukan perbuatan maksiat, melanggar perintah Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, tidak ada seorang yang bijak, orang yang cerdas, kata beliau, yang lebih mendahulukan dunia dari akhirat. Berarti kalau ada orang mendahulukan dunia dari akhirat, itu orang tidak bijak, itu orang tidak cerdas. Bagaimana maksudnya itu? Mendahulukan dunia dari akhirat. Contohnya gampang. Waktu sholat tiba, dia biarkan. Sampai selesai waktu sholat, dia tetap kerja. Itu mendahulukan dunia daripada akhirat. Nah, orang seperti itu orang tidak bijak, orang tidak cerdas, kata beliau. Kalau cerdas sebaliknya, dia sempatkan waktunya untuk sholat, dia tinggalkan sejenak urusan dunianya, dia dahulukan akhiratnya terlebih dahulu. Ini kadang-kadang bawa anak jalan-jalan ke mall, hilang sholat. Bawa anak jalan-jalan kolam renang, hilang sholatnya. Tidak, saya ini bingung kadang-kadang ibu, maaf. Kadang-kadang orang itu gampang ya. Nanti ya Pak Ustaz, dikokok ya sholatnya, diganti ya. Saya itu pernah dengar dari sebagian orang, maaf ibu ya, yang ngomongin ibu-ibu. Kapan dia ngomong? Ketika dia pergi undangan, resepsi. Pada sini ini soleha semua, ada masalah. Jadi ketika pergi resepsi, sore-sore tidak soleh kan beda benci. Belum dia gloss manis itu apa, lipstick, maskara apa belum. Pakaian dalam itu kan jam 5 sore pergi undangan. Di mobil sampai lah maghrib balik rumah Isya. Kenapa tak sholat nanti apa? Di kotor yang diganti. Ya Allah, gampang benar tak dia menyebut di kotor diganti itu. Memang nanti dia tinggalkan sholat maghrib, memang wajib diganti, memang wajib, harus. Cuma dosa dia. Dosa kenapa? Dosa tinggalkan sholat pada waktunya. Dan itu jangan diremehkan. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya itu? Maka celakalah bagi orang sholat yang mana dia lalai dalam melaksanakan sholatnya. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan lalai melaksanakan sholat itu adalah dia melaksanakan sholat bukan pada waktunya. Celaka kata Allah. Wailun itu celaka artinya. Siapa yang celaka? Lil musallin, orang yang sholat. Orang yang sholat dia celaka. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Siapa yang lalai dalam sholatnya? Kata ulama tafsir, yang mengundur-mundur sholat sampai keluar waktunya. Maghrib laksanakan waktu Isya. Hati-hati, celaka kata Allah. Celaka dunia, celaka akhirat. Maka jangan sembarangan suami-suami itu. Bagaimana pergi undangan, cari waktu yang sekiranya jangan sampai istrinya pun tinggalkan sholat. Jam 4 kan bisa balik rumah maghrib, atau habis maghrib atau habis Isya. Nah, jangan sampai pergi sampai meninggalkan sholat. Dan dengan gampangnya nanti kan ganti. Hati-hati, celaka kata Allah SWT. Ta'udzubillah min dzalik. Kemudian Anil A'mash radhiyallahu anhu, man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi, wa man kana ra'su malihi dunya
kallatil alsunu an wasfi khusrani dinihi. Dari Al-A'mash radhiyallahu anhu beliau berkata, man kana ra'su malihi, barang siapa yang modalnya dia, modal kehidupannya dia at-taqwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kallatil alsunu, maka lisan ini tidak akan mampu an wasfi ribhi dinihi, untuk menghitung keuntungan dalam agamanya dia. Ini artinya kalau dia punya modal, bekal, takwa kepada Allah yang banyak, taat kepada Allah, yang wajib dia laksanakan semuanya, yang haram dia tinggalkan semuanya, yang sunnah dia laksanakan semampunya, takwa kepada Allah, dia akan beruntung dan tidak ada lisan-lisan manusia yang dapat menghitung keuntungan dia, saking banyaknya keuntungan dia. Kenapa? Modalnya takwa kepada Allah SWT. Tapi sebaliknya kata beliau, barang siapa yang ra'su malihi, man kana ra'su malihi dunya, siapa yang modalnya cuma dunia saja, mengandalkan hartanya tapi tidak disumbangkan, mengandalkan jabatannya tapi tak digunakan untuk nolong-nolong kebaikan, mengandalkan tenaganya tapi tak digunakan untuk membantu kebaikan. Orang yang seperti itu hanya bangga-bangga dengan dunia yang dia miliki, bukan untuk akhirat. Orang yang seperti itu kallatil alsunu an wasfi khusrani dinihi. Orang seperti itu lidah tidak mampu untuk menghitung-hitung kerugian dia dalam agamanya. Saking banyaknya kerugian dia, tidak ada lisan manusia yang dapat mampu menghitung kerugian dia. Kenapa? Karena dunia yang dia miliki hanya untuk bangga-banggaan saja, tidak digunakan jembatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi modal kita tuh takwa. Takwa, laksanakan yang wajib semuanya, tak ada tawar-menawar. Yang haram laksanakan semuanya, tak ada tawar-menawar. Yang sunnah laksanakan semampunya. Makanya orang kalau mau dapat kemudahan dalam urusan, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia kemudahan pada urusannya. Syaratnya apa? Takwa dulu kepada Allah. Takwa, Allah akan berikan kemudahan pada urusannya. Kalau dia tidak takwa, tidak taat kepada Allah, Allah tidak akan berikan kemudahan pada urusannya. Sebagaimana yang saya katakan, saya sampaikan bahwasanya kalau tidak takwa kepada Allah, apa contohnya? Usaha, pengen buka rumah makan, pengen buka toko, pinjam duit di bank. Cara pertamanya sudah salah ada. Bukan dengan takwa kepada Allah, dengan melanggar perintah Allah. Riba lagi bu, riba itu jangan macam-macam. Riba itu diajak perang sama Allah. Saking bencinya Allah pada orang riba itu, saking marahnya Allah kepada orang pelaku riba, diajak perang. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka orang yang melakukan riba, baik yang minjamkan atau yang minjam, kalau tidak mau berhenti kata Allah, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Diajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang melakukan riba. Riba itu 72 macam kata Nabi. Paling ringan dosanya seperti anak menzinahi, menyetubuhi ibu kandung sendiri. Belum lagi nanti di akhirat dia akan dibangkitkan seperti orang yang kemasukan setan. Tuh, itu segelintir daripada balasan orang yang melakukan riba. Dan dia ketika dia minjam modal di bank, gadaikan sertifikat, gadaikan BPKB, gadaikan emas dan lain sebagainya untuk modal, pasti dalam berkah usahanya. Kenapa? Karena melakukan dengan sesuatu yang melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tadi sudah menyatakan, tadi saya sampaikan, wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang takwa kepada Allah, ikut di aturan Allah, ikut, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka Allah akan berikan dia kemudahan pada urusannya. Pasti itu. Bukan saya yang janji, Allah yang janji. Pasti Allah akan berikan kemudahan pada urusannya. Beb, saya ini mudah gak Beb? Ikut aturan Allah Beb, udah bertakwa. Tapi kan gak mudah-mudah urusan saya ini. Mungkin belum benar tadi takwa kita tuh. Mungkin ada sholat kita belum benar mungkin ada ketaatan kita yang belum benar. Bukan Allah yang tak benar dalam janjinya, Allah itu benar pasti dalam janjinya. Kita yang mungkin yang belum benar dalam takwa kepada Allah. Kalau sudah benar takwanya,
maka pasti janji Allah akan sampai kepada kita, akan dimudahkan urusannya. Ingat Bu, Pak, sabar hidup, sabar. Sabar, jangan cubu-cubu main riba. Jangan. Beb, macam mana lah Beb? Saya nak beli rumah Beb. Duit tak ada. Mau tak mau lah Beb menyumbang. Janganlah. Tolong jangan. Sayang saya sama antum sekalian. Jangan. Bahaya hidupnya. Bahaya. Tak ada berkahnya. Diajak perang sama Allah. Mahu kita diajak perang sama Allah. Benci benar Allah tu. Dosanya seperti menzina yang bukan dosa sendiri. Nanti di akhirat tu dibangkitkan, kata dibangkitkan di akhirat nanti di yaumul qiyamah seperti orang yang kemasukan setan. Kama yatakhabbathu syaitanu minal mas, dalam Al-Quran. Seperti orang yang kerasukan setan. Itu yang makan riba. Tapi dulu saya pernah pinjam di bank, tobat. Nangis, minta ampun kepada Allah. Tapi dulu saya pernah nak lebaran kue belum beli, emas tadi saya gadaikan. Macam mana ni? Dulu tobat, minta ampun kepada Allah. Nangis, minta ampun. Kalau tak ada, hati-hati. Macam orang gila nanti di akhirat. Kita ketemu orang kita ketawa tengok kita nanti. Kenapa? Macam orang kesurupan, masukkan setan. Nah, maka sebelum itu terlambat, taubat dan jangan diulangi lagi itu perbuatan. Kemudian terakhir disebutkan di sini al-maqalatu tsalitsah asyar hammul 'arifi as-sana wa hammuz zahid ad-du'a li'anna hammal 'arif rabbahu wa hammuz zahid nafsahu. Orang-orang yang dekat kepada Allah itu adalah suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak cinta dunia, dia keinginannya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau dia sudah dekat kepada Allah, dia sukanya memuji Allah, memuji. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Makanya kita kalau sebelum doa itu banyak-banyak puji Allah. Apa di antara contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu. Segala puji hanya untuk Engkau. Kama yang bagi di jalali wajhika, sebagaimana puji yang pantas untuk Engkau. Ya Rahman, Ya Rahim. Banyak-banyak puji. Orang kalau dekat kepada Allah, dia suka puji Allah. Nah, doa itu harus didahului dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau yang tidak dekat kepada Allah, dia langsung minta tu poin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, minta ini terus. Boleh, tidak apa-apa. Karena doa itu mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru minta. Kalau minta tu suara jangan terlalu besar. Jangan enggak silent nah. Kalau suara itu besar amat, macam larangan apa pula? Ya Allah, Allah itu maha mendengar. Jangan enggak silent amat, tak ada suara keluar. Umat kami yang mulia, pelan kan? Ada suara tapi pelan kan kalau berdoa. Kecuali kalau dalam solat ya, sujud itu perbanyak. Aqrabu ma yakunu minal aqrabu ma yakunu abdu min rabbih fa huwa sajid wa huwa sajidun fa akthiru du'a atau kama qala. Kata Nabi, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya itu, kepada Allah, ketika dia sujud, banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa, tapi tak boleh pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Arab. Kalau tak bisa bahasa Arab, dalam hati. Kalau di luar solat, boleh doa pakai bahasa apa saja. Dimulai dengan 4 tadi. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Salawat. Doa. Ditutup juga, ditutup dengan 3. Sallallahu alaihi wasallam. Ditutup dengan 2. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, isinya doa ini terserah. Nah, orang kalau dia tak dekat kepada Allah, to the point mintanya. Tapi orang kalau yang dekat kepada Allah, itu kata beliau, sebelum minta dia banyak-banyak puji Allah. Makanya kita banyak puji Allah. Ini puji caranya begini. Kalau bahasa Indonesianya,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, lalu Indonesia ini, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Maha Dermawan, ya Allah. Ampunanmu begitu luas, rahmatmu begitu gitu. Kita puji-puji Allah. Itu tanda orang dekat kepada Allah SWT. Dia nikmat dengan dia memuji Allah. Pokoknya ucaplah macam-macam, ya Allah, saya banyak dosa, tapi Engkau masih tetap melimpahkan rahmat-Mu kepada saya. Saya ini banyak maksiat, tapi sampai sekarang Engkau masih beri saya kesempatan hidup, ya Allah. Sungguh baik Engkau, ya Allah. Itu orang yang ada arif, orang yang dekat kepada Allah. Salah satu cirinya adalah dia suka memuji Allah SWT. Kalau minta tidak langsung to the point kepada permintaannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.